Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan kajian kitab Tafsir Marah Labid atau Tafsir Al-Munir. Kita masih membahas surah Al-Baqarah, masuk pada ayat yang ke-280. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu an wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Ay wa in waqa'a gharimun min ghuramaikum dhu halatin yata'assaru fiha wujudal mal fayajibu alaikum imhaluhu ila waqti yasarin wasa'ah. Yakni apabila terjadi pada orang yang berhutang, yaitu keadaan yang menyulitkan dia karena ketiadaan harta, maka wajib atas kalian memberikan penundaan pembayaran hutang itu sampai waktu yang mudah dan lapang bagi dia untuk melunasinya. Jamaah sekalian, sekilas kita sudah bahas ayat ini pada pertemuan yang lalu, berkaitan tentang orang yang kesulitan membayar hutangnya. Kalau memang dia tidak mampu membayar karena tidak ada uang, maka kita disuruh oleh Allah untuk memberikan tempo penangguhan, atau bahasa orang sekarang reschedule, ya, penjadwalan ulang, ya. Sampai kapan? Sampai kira-kira orang tersebut punya kemampuan untuk membayar hutangnya. Dan saya sudah sampaikan pada pertemuan pada minggu yang lalu, ketika kita memberikan tempo tambahan untuk dia melunasi, maka setiap hari dari hutang yang kita pinjamkan kepada orang tersebut, kita mendapatkan pahala sedekah. Maka itu merupakan keuntungan bagi orang yang memberikan kelapangan, bagi orang yang kesulitan untuk bayar hutang, ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seperti yang sudah saya janjikan pada minggu yang lalu, namun ayat ini jangan dimanfaatkan untuk kita mengambil kesempatan kepada orang yang meminjamkan uang kepada kita agar dia mau tambahin waktu pelunasannya. Kalau memang mampu bayar, bayar. Jangan ditunda-tunda. Karena apa? Karena sesungguhnya hutang itu adalah sesuatu yang membahayakan. Hutang itu adalah sesuatu yang membahayakan. Nabi diriwayatkan, diceritakan oleh Aisyah, beliau sering mendengar Rasulullah itu kalau malam beliau sering doa begini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan dari hutang. Nabi selalu doa begitu, Pak. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan dosa dan dari hutang. Nabi ditanya oleh Aisyah, kenapa anda berdoa seperti itu ya Rasulullah? Karena orang kalau terlilit hutang, maka pasti dia akan sering berdusta, dan dia akan sering berjanji dan kemudian dia mengkhianati janjinya. Betul atau tidak? Jadi banyak dosa yang akan dilakukan ketika orang punya utang. Yang pasti adalah janji-janji kosong atau janji palsu. Itu jangan dianggap nggak ada dosanya, Pak. Kita janjiin orang, orang ngarep, kemudian nggak ada, nggak jadi, batal. Ternyata kita ditipu lagi. Itu hati-hati, jangan dianggap nggak ada dosanya. Itu ada dosanya. Makanya bahaya sekali kalau orang menganggap remeh hutang. Apalagi sekarang gaya hidup orang, mereka sangat nyaman sekali berhutang, ya. Apa saja ngutang, rumah ngutang, mobil ngutang, motor ngutang, sampai mau belanja sekarang ini ngutang juga, padahal dia punya duit, tapi malah pakai kartu ngutang yang kita sebut dengan kredit card. Kan itu kartu ngutang namanya. Nah jamaah, ini keadaan yang sesungguhnya bisa membahayakan kita. Jangan anggap remeh yang namanya hutang. Ada beberapa hadis yang bisa saya sampaikan di sini berkaitan dengan hutang. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha adahallahu anhu, wa man akhadaha yuridu itlafuha atlafahullahu azza wa jalla. Barang siapa yang mengambil harta orang lain, yakni berhutang, dan dia bermaksud untuk melunasinya, maka Allah akan memudahkannya untuk melunasi hutang tersebut. Kalau memang dia punya niat membayar hutang, Allah akan bantuin. Dan barang siapa yang mengambilnya atau berhutang dan bermaksud untuk merusaknya atau tidak melunasinya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Jadi kalau kita punya utang, niatin kita pengen lunas utang itu. Kalau kita niat nggak akan melunasinya, sama saudara ini perhitungan amat, sama teman sendiri, cuman segitu doang. Kadang-kadang kita ngeranggap remeh itu. Kalau kita niat nggak mau bayar utang, hati-hati, Allah akan merusak kita. Artinya Allah akan mengadab orang yang tidak mau bayar hutang, walaupun kecil jumlahnya. Kalau itu utang, hati-hati, jangan menganggap remeh. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi SAW, fiddaini walladhi nafsu Muhammadin biyadih, law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma asha thumma qutila fi sabilillah thumma asha thumma qutila fi sabilillah thumma asha wa alaihi dainun ma dakhalal jannata hatta yaqdiya dainahu. Ya Allah, di dalam urusan hutang, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah, maksudnya dia mati syahid nih Pak,
kemudian dia hidup lagi, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian dia hidup lagi, kemudian dia terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian hidup lagi, tetapi dia memiliki hutang, maka ia tidak akan masuk ke dalam surga sampai ia melunasi hutangnya. Ya Allah, pahala mati syahid kan gede banget Pak. Sampai Nabi katakan kalau dia mati syahid, hidup lagi, kemudian berperang lagi, mati lagi di jalan Allah, hidup lagi, sampai 3 kali begitu. Betapa besarnya itu ganjaran. Sehingga dalam beberapa riwayat, hebatnya orang yang mati syahid, kalau mati nggak usah dimandiin, nggak usah diganti pakaiannya dengan kain kafan, nggak usah disolatin orang yang mati syahid. Kenapa? Karena mereka pasti masuk surga tuh. Sakaratul maut yang pada orang biasa sakitnya itu luar biasa, tapi bagi orang yang mati syahid, mereka akan merasakan sakaratul maut yang hanya sedikit menyakitkan. Ganjarannya luar biasa, terbebas dari azab kubur. Itu ganjaran orang yang mati syahid. Tapi kalau dia mati dalam keadaan syahid, tapi dia punya hutang yang belum dia bayar, Allah nggak akan masukin dia ke dalam surga sampai dia bayar hutang-hutangnya. Nggak berlaku tuh keutamaan mati syahid bagi orang yang nggak mau bayar hutang. Hati-hati, jangan nganggap remeh. Di dalam riwayat yang sahih, Al-Imamul Bukhari juga meriwayatkan satu hadis. Ada seorang sahabat yang meninggal dunia, dimandikanlah jenazahnya ini, dikafani, kemudian dibawa untuk disolatkan. Kemudian Nabi dipanggil untuk ikut menyolatkan. Nabi kemudian tanya, hal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Kemudian dijawab, dia punya hutang sebanyak 2 dinar. Hutangnya 2 dinar. Tidak terlalu banyak sebetulnya. Kalau 1 dinar 4,25 gram emas, kalikan 2, nggak sampai 10 juta Pak, atau mungkin 10 juta lah. Dia punya hutang 10 juta atau 2 dinar. Nabi mundur, Nabi pulang ke rumahnya. Sebelum Nabi menjauh, ada sahabat yang bernama Abu Qatadah. Ya Rasulullah, saya yang nanggung hutangnya, saya yang nanggung hutangnya. Kemudian Nabi balik lagi, betulkah sudah ada yang menanggung hutangnya? Ya, saya ya Rasulullah yang akan menanggung hutangnya itu. Barulah kemudian Nabi mau sholatin jenazah sahabatnya ini. Sebelumnya Nabi suruh, kalian sholatkan saja. Nabi nggak mau. Kenapa? Karena kalau orang disolatkan Nabi, artinya dia dapat pembelaan Nabi. Nabi nggak mau belain orang yang punya utang. Ya Allah, Nabi nggak mau belain orang yang punya utang, karena itu hak adami, hak manusia. Nabi nggak mau ikut campur. Nabi nggak mau merugikan orang lain yang orang itu punya piutang daripada orang yang menghutangkan itu. Nabi nggak mau ikut campur, selesaikan urusan kalian. Kemudian setelah disolatkan, dikuburkan orang itu. Besoknya Nabi ketemu sama Abu Qatadah.
Hal qadaita dainahu, apakah kamu sudah bayarkan hutangnya? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, baru kemarin meninggal. Dia beralasan seolah-olah ia baru kemarin masih sibuk-sibuknya, baru kemarin meninggal ya Rasulullah. Nabi ingatin tuh, padahal baru sehari. Udah kamu bayar belum hutangnya? Kemudian besoknya lagi Nabi tanya lagi, atau siapa Abu Qatadah ini datang berjumpa Nabi, dia laporan, ya Rasulullah, saya sudah bayarin hutangnya, saya sudah bayarkan hutangnya. Lalu Nabi berkata, al-an baradat alaihi jilduh, sekaranglah kulit orang tersebut baru terasa dingin, sekarang baru dia merasakan sejuk. Artinya sebelum utangnya dibayarin, orang yang di dalam kuburan tidak merasakan kesejukan. Yang dia rasakan apa? Panas, tidak nyaman, nggak enak ketika hutangnya itu belum dibayar, padahal sudah ada orang yang nanggung. Cuman kalau dia belum lunasi, dia belum merasa nikmat, masih terasa panas. Ya Allah, sampai begitu Pak. Makanya jangan ngegampangin utang. Kita nggak tahu umur kita, kapan kita meninggal. Kalau kita meninggal, keluarga kita nggak tahu, kan susah tuh. Makanya seandainya kita mesti berhutang, niat bahwa kita ngutang itu karena kebutuhan, bukan karena gaya hidup. Ini hati-hati nih, orang sekarang untuk gaya hidup mereka rela hutang Pak, karena memang bisnis dalam hutang piutang itu juga menggiurkan ya. Bahkan banyak travel umroh yang menawarkan umroh dengan bayaran ngutang. Jadi kita cuma bayar 5 juta, nanti kita bisa umroh, pulang umroh kita cicil utangnya. Sampai begitu. Orang nyari duit ya kan, orang bisnis gitu memang. Yang penting bisnisnya maju, nggak peduli orang ngutang apa enggak, yang penting dia punya bisnis maju. Itu kan namanya hutang, bukan karena kebutuhan, tapi karena sesuatu yang dipaksakan. Kita kepengen kayak orang-orang. Kalau memang belum mampu ya udah, tungguin sampai mampu dan doa saja, nanti Allah bikin kita mampu. Kalau tidak dengan duit kita, nanti bisa dari duit orang. Kalau memang waktunya kita berangkat. Jadi utang itu jangan karena gaya hidup, jangan karena lifestyle, akan menyusahkan kita nanti. Hiduplah apa adanya. Jangan memaksakan diri untuk berhutang. Hari ini Pak, maaf ya, kita dipaksa untuk berhutang, dan kita dibikin supaya nyaman berhutang. Gaji kita kan biasanya masuk akhir bulan atau awal bulan ya, masing-masing perusahaan beda-beda. Karena kita sering buka handphone, kita buka yang lain, yang muncul yang lain Pak. Masuk itu iklan, gaji belum masuk nih, ya Allah ini barang yang gue pengen, diskon lagi nih, duit belum punya. Akhirnya apa? Kita dibayarin, nanti kita bayarnya nyicil begitu. Nah ini kan gaya hidup yang kita dibiasakan berhutang Pak.
Emang sih kelihatannya enak gitu ya, bisa beli apa saja, ngutang. Apalagi sekarang pinjaman online itu begitu mudah, nggak perlu beribet-ribet, cukup kita kirim KTP atau penjamin siapa aja, kita pinjem uang 5 juta 10 juta mah gampang. Orang dibikin gampang buat ngutang sekarang ini. Hati-hati ya, hati-hati jangan gampangin utang. Kalau memang nggak perlu banget nggak usah ngutang. Jangan karena gaya hidup, karena keinginan kita akhirnya maksain ngutang. Kalau karena kebutuhan nggak apa-apa. Ya, Nabi juga kadang-kadang ngutang juga itu. Ya, dalam beberapa riwayat Nabi didatangi oleh salah seorang dari Arab Badui datang. Orang ini minta sama Nabi sesuatu. Nabi kan orangnya pemurah. Tidaklah orang datang berjumpa Nabi minta sesuatu melainkan Nabi akan kasih apa yang dia minta. Kalau Nabi punya, Nabi kasih. Besoknya ini orang datang lagi, Pak. Datang minta lagi sama Nabi. Nabi kasih lagi. Kebetulan Nabi memang masih punya sesuatu yang untuk diberikan. Hari ketiga datang lagi ini orang, minta lagi. Kata Nabi, saya tidak punya apa-apa untuk saya bisa berikan kepada kamu. Karena memang Nabi itu nggak pernah bisa nyimpen lama hartanya itu. 3 hari selesai dikasih orang, semua begitu. Saya nggak punya apa-apa buat saya kasih sama kamu. Kalau memang kamu perlu, kamu minta saja sama yang lain itu, bilang nanti saya yang bayar. Kamu perlu apa? Pergilah ke pasar, bilang saya yang bayar. Jadi Nabi ngutang tuh. Nabi bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Yo, sifat pemurah Nabi yang luar biasa. Karena kebutuhan. Di akhir hidupnya Nabi juga pernah ngutang, Pak, kepada seorang Yahudi. Gandum untuk keperluan istri-istrinya. Tapi Nabi menggadaikan atau menjaminkan baju perangnya. Jadi seandainya Nabi nggak bisa bayar, maka itu sebagai gantinya digadaikan kepada orang Yahudi ini. Kenapa Nabi nggak minta dengan sahabat-sahabatnya yang kaya-kaya? Kalau Nabi mau gampang, tapi Nabi nggak mau memanfaatkan sahabat-sahabatnya itu. Pasti Nabi nggak akan dikasih pinjam, dikasih aja sama sahabatnya tuh. Makanya Nabi nggak mau berurusan sama sahabat-sahabatnya. Dia pergi ke tetangganya orang Yahudi, minjem dia punya gandum, ya kemudian digadaikan baju besinya Nabi. Begitu. Kalau memang buat keperluan dibolehkan. Jangan karena gaya hidup, ya. Ukur baju di badan sendiri, kata pepatah. Kalau memang kita nggak mampu, jangan gayanya itu berlebih-lebihan, gitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah beberapa hadis yang kita bisa pelajari mengenai hutang ini. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, satu lagi tambahannya. Kata Nabi SAW, maniddana dainan wa huwa yanwi an yu'addiyahu addallahu anhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang berhutang dan dia berniat untuk melunasinya, maka Allah akan melunasinya pada hari kiamat kelak. Wa man istadana dainan wa huwa la yanwi an yu'addiyahu famata, qala Allah azza wa jalla yaumal qiyamah, zonantu anni la akhudhu li abdi haqqah fayukhadhu min hasanatihi fayuj'alu fi hasanatil akhar fa in lam takun lahu hasanatun
ukhidha min sayyiatil akhari faju'ilat alaih. Kalau seandainya ada orang yang berhutang namun dia tidak ada niat untuk melunasinya dan kemudian dia mati, maka nanti pada hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, aku mengira bahwa aku tidak mengambil haknya untuk hambaku. Maka diambillah kebaikan-kebaikannya, lalu diberikan kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi di dunia kita nggak bisa bayar utang, nanti di akhirat pahala kita dikasih ke orang buat bayar utang. Dan setelah tidak ada kebaikan yang bisa diambil, maka keburukan orang lain diberikan kepada dia. Ya Allah, yang disebut muflis nih begini, pahalanya ludes, dosanya nambah. Makanya kalau kita ngutang, kasih tahu ahli waris. Jangan sampai kita mati ahli waris nggak tahu, supaya nanti ada yang nanggung, ya begitu. Baik jamaah sekalian, kita baca kitabnya, kita sedikit lagi tambahkan ya. Habiskan pembahasan dalam kitab tersebut. Wa antasaddaqu khairul lakum. Jika kalian menyedekahkannya, maka itu lebih baik bagi kalian. Ai tasaddaqakum 'alal mu'siri bi ru'usi amwalikum khairul lakum minal akhzi wat ta'khir. Li'annahu hasala lakum ats-tsana'al jamil fid dunya was thawabal jazil fil akhirah. Yakni kamu menyedekahkan kepada orang yang kesulitan itu, kamu menyedekahkan hartamu, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu mengambilnya ataupun kamu memberikan penangguhan tempo pembayaran. Karena yang demikian itu akan menghasilkan bagimu pujian yang baik di dunia dan pahala yang besar di akhirat. In kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahuinya. Fadlut tasadduqi 'alal inzar wal qabd. Yakni kalau kamu mengetahui keutamaan bersedekah ke atas ataupun keutamaan bersedekah daripada memberikan tempo dan juga mengambil utang kita. Ini kalau orangnya mau dapat pahala yang lebih besar, utang itu kita halalin atau kita sedekahkan gitu ya. Kalau memang dia susah banget hidupnya, ngurus motornya, nah kalau sama orang yang kayak begitu, udah sedekahin aja udah, ya pahalanya gede banget itu, ya begitu. Itu kalau mau dapat pahala besar, sedekahkan hutang kita atau piutang kita kepada orang yang kesulitan, betul-betul sulit. Baik jamaah, demikian ya. Pada setiap kesempatan salat jenazah itu Tuhan mengatakan kalau jika ada almarhum yang kita, nah itu akan diselesaikan oleh pihak keluarga. Ini kata-kata yang dengan kata-kata tersebut, apakah sudah bisa hutang-hutang yang ditanggung yang ada masih si mayat itu sudah berpindah kewajiban dari almarhum ke keluarganya. Terus yang kedua, kita ini seperti kita ini usia kita sekitar 50-an 40 tahun. Kita tidak tahu dari dulu, terus dari kita anak-anak, terus dari kita balik, mungkin ada sesuatu yang mungkin kita lupa, kita tercatat, kita pernah berhutang, untuk kita nggak tahu bayar hutang bayar kemana, bayar hutang nggak tahu, ini nggak tahu, semuanya nggak tahu, itu bagaimana itu kita bisa terjerat dari yang bisa dia lakukan tersebut. Yang pertama, kalau misalkan ketika sholat jenazah
biasanya kan ahli waris akan ngomong tuh sebagai sambutan ya. Kalau seandainya jenazah ini orang tua kita, orang tua kami punya tanggungan hutang, maka hutangnya bisa diselesaikan kepada ahli waris. Apakah itu termasuk menanggung hutang? Iya. Sama seperti kasus tadi. Nabi akan tanya tuh, dia punya hutang nggak? Punya. Nabi nggak akan mau sholatin. Kalian sholatkan. Nanti kemudian ada sahabat yang menanggungnya. Saya yang nanggung hutangnya ya Rasulullah. Nah seperti itulah sama kasusnya. Kalau sudah ada yang menanggung, artinya berpindah tanggung jawab itu. Cuma kalau memang sudah mengatakan itu, maka dia harus segera bayarkan. Ya, jangan sampai yang di dalam kubur itu dia merasa kesulitan, ya, nggak enak keadaannya di dalam kubur. Maka sebelum nanti harta tirkah atau harta peninggalan itu dibagi-bagi oleh ahli waris, pisahin dulu tuh, kalau dia punya utang ambil dari hartanya, begitu, ambil dari hartanya buat bayar hutang-hutangnya. Kalau sudah dibayarkan hutangnya semua, barulah itu diambil atau dibagi-bagi kepada ahli waris, karena itu haknya dia nih, haknya orang yang mati. Kemudian yang kedua, apa tadi? Dulu kita mungkin pernah punya hutang, tapi kita nggak inget sama siapa, besarnya berapa, kan begitu ya. Bagaimana tuh caranya? Jadi sesuatu yang kita nggak bisa pastikan, ya, maka kita bisa perkirakan. Kalau memang sangkaan kita pernah punya utang, tapi kita nggak ingat sama siapa, jumlahnya berapa, maka kita bisa perkirakan, kemudian kita sodakohkan, niatkan sodakoh itu kepada orang yang pernah kita pinjam uangnya, begitu ya. Niatkan untuk membayar hutang-hutang itu kalau kita pernah meminjam kepada seseorang. Dan juga kita bisa membacakan ataupun memohonkan istighfar kepada orang-orang yang punya hak atas kita. Dalam istighfar yang biasa kita baca itu ada tuh, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya. Kita minta ampun kepada Allah untuk diri kita dan untuk siapa saja yang punya hak atas kita. Itu diantara bentuk penyesalan kita kalau kita pernah ngutang sama orang tapi nggak ingat. Ya, mudah-mudahan istighfar itu bisa menebus. Ya. Tapi bisa dibarengi juga dengan sodakoh, niatkan kepada mereka yang pernah kita utang padanya. Ya, itu saya kira jawabannya. Ya gini, tetap harus ada ada kuasa dari ahli waris. Kadang-kadang begini Pak Haji, ada ahli waris yang dia tuh nggak bisa ngomong kalau di hadapan orang. Udah ente aja deh yang ngomong, pokoknya kalau ada utang-utang biar kita tanggung. Nah mungkin MC yang ngomong, tapi udah atas persetujuan ahli waris. Jangan pinter-pinteran MC ya. Ahli waris sih bingung loh, gua aja susah bayar utang orang. Biasanya begitu. Jadi ahli warisnya tuh dia minta tolong disampaikan gitu ya, harus dengan persetujuan gitu ya. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita dijauhkan dari hutang. Jangan sampai ngutang ya, nggak enak hidup kalau banyak utang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna. وأكرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا
اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.